Ingat Ustaz ke Masjid Akbar. Masjid yang mana itu ya? Itu Pak Ustaz, yang asal 30 menit mic-nya mati. Oh ingat. Memang hebat Masjid Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Menurut mazhab Syafi'i, 4 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat isya, setiap rakaatnya baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap rakaat baca a'udzubillah di pangkal Al-Fatihah. Menurut mazhab Hanafi, sekali saja waktu rakaat pertama. Ini tentang membaca ta'awuz, a'udzubillah dalam sholat. Berarti dalam sholat subuh berapa kali baca a'udzubillah? 2 kali. Dalam sholat maghrib berapa kali baca a'udzubillah? 3 kali. Tentang membaca bismillah dalam sholat 3. Mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hanbali, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Maliki tidak membaca bismillah sama sekali. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Kalau ada imam datang ke Masjid Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, apakah sholat subuhnya sah? Sah, karena itu tidak keluar dari 4 mazhab. Tapi dia tidak belajar adab fikih ikhtilaf. Kalau di satu negeri itu, Palembang, Sumatera Selatan, terkenal dengan mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Tiba-tiba datang alumni Maroko, mazhabnya Maliki, disuruh jadi imam subuh, dipakainya mazhab Maliki, tak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Secara fikih solatnya sah, tapi secara dakwah dia sedang membangkitkan ikhtilaf di antara jamaah. Iya, kalau semua jamaahnya pengajian. Kalau jamaahnya tak ngaji, selesai sholat subuh jamaah udah berbisik. Mazhab apa tadi? ISIS. Aliran sesat. Makanya Imam Masjidil Haram, Bapak Ibu semua kenal Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman Sudes, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta. Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tapi waktu imam di Istiqlal, penasaran semua jamaah. Ada rekamannya di YouTube. Kira-kira dia di Masjid Istiqlal bismillahnya sir apa jahar? Nampak, tonton di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut semua orang. Kenapa si Abdurrahman Sudes di Makkah, di Madinah bismillahnya sir, kenapa di Istiqlal dibacanya jahar? Dia paham fikih dakwah. Dia tahu orang Indonesia mayoritasnya mazhab Syafi'i, maka dia pakai mazhab Syafi'i. Kami pun juga dulu begitu di Maroko. Ada dosen kami namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Ar-Ruki. Waktu diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, kami minta dia jadi imam tarawih malam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sholat kami tanya, Syekh, engkau kan mazhab Maliki. Mazhab Maliki bismillahnya tak ada, langsung alhamdulillah. Tadi sholat tarawih, setiap rakaat kok bismillahnya jahar. Senyum dia. Makmum ini kan orang KBRI, tak semuanya paham agama. Kalau saya pakai mazhab Maliki, mereka terkejut bertanya-tanya, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Begitulah guru-guru kami mengajarkan perbedaan mazhab, bukan untuk ditonjolkan, tapi untuk berlapang dada menerima perbedaan.
Mudah-mudahan kita bisa menjaga persatuan kesatuan kita insyaallah. Amin ya rabbal. Setelah a'udzubillah, baca bismillah, lalu kemudian membaca ayat Alif Lam Mim. Ustaz Somad, ya, apa arti Alif Lam Mim? Wallahu a'lam. Yasin, apa arti Yasin? Wallahu a'lam. Alif Lam Ra, apa arti Alif Lam Ra? Wallahu a'lam. Nanti lama-lama disebut orang, Ustaz Somad itu Ustaz apa? Wallahu a'lam. Coba kita tengok tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain yang dibaca di pondok pesantren. Alif Lam Mim, tafsirnya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, yang tahu artinya hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Tapi ada ustadz yang ceramah, alif itu artinya Allah, lam itu artinya malaikat, mim itu artinya Muhammad sallallahu alaihi. Oh, alif lam mim itu rupanya artinya alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad SAW. Kemarin kami tanya Ustaz Somad, kata dia tak tahu. Ustaz kok tahu? Makanya ngaji sama orang hakikat. Abdul Somad itu kajinya masih kulit-kulit kitab aja tuh. Belum putus lagi makrifat Abdul Somad itu. Karena memang ulama dalam masalah al-huruf al-muqatta'ah, ini alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, yasin toha, itu termasuk namanya al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang putus-putus. Ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan yang tahu artinya cuma Allah, ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Tapi sebagian ulama menggolongkan ini ayat muhkamat. Maka jangan pusing bingung kalau ada ustadz yang menjelaskan makna alif lam mim, berarti dia menggolongkannya dalam ayat muhkamat. Ulama terbagi dua, yang mengatakan ini mutasyabihat wallahu a'lam, yang mengatakan ini ayat muhkamat ada artinya. Alif lam mim Allah, malaikat, Muhammad. Alif lam mim nama Allah, alif lam mim nama surat. Jadi jangan bingung. Salatullah salamullah ala Toha, salatullah salamullah Toha Rasulillah, Yasin. Kalau begitu Toha Nabi Muhammad, Yasin Nabi Muhammad. Itu salah satu tafsir ayat muhkamat. Yasin maksudnya Muhammad. Itu makanya selesai baca Yasin selalu orang Yasin sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahmu? Muhammad Yasin. Siapa nama ayah kau? Muhammad Toha. Nama orang-orang dulu tuh begitu. Nama orang sekarang, siapa nama kau? Ronaldo. Bisa olahraga? Bisa. Main apa? Tenis meja. Tak sesuai sama doa. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Tuhan membawa peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Inilah hebatnya Masjid Akbar ini. Baru saya tengok jam, oh rupanya udah 5:30. Jadi maksudnya dia memang setiap setengah jam dia mati mic ini. Ini hebat ini memang. Berarti nanti begitu habis yang kedua nih, habis waktu. Ustadz-ustadz yang ceramah di Masjid Akbar ini perlu dikasih tahu bahwa waktunya sudah habis. Karena banyak ustadz ini bercakap saking surnya tak peduli dia, karena orang ramai semangat. Di ujung demikianlah tausiah yang singkat ini. Kata orang, apa kau singkat, aku dari tadi dah mau pulang. Tapi di Masjid Akbar kita tahu bahwa ustadz sudah ceramah 30 menit. Dari mana? Dari mic-nya mati. Bisa di setel mereka ini. Jadi masjid-masjid lain yang bingung cara ngasih tahu. Saya pernah ceramah di Riau,
Di Riau itu ada namanya Jalan Harapan Raya. Habis itu masuk ke kiri, itu di atas meja Ustadz itu dipasang 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Saya tanya pengurus, Pak Ketua Masjid, iya, ini masjid, meja ini bekas juri MTQ atau apa? Kata dia, tidak Pak Ustadz, itu memang sengaja kami pasang. Maksudnya kalau hidup kuning berarti waktu sudah mau habis, kalau merah teet waktu habis. Kenapa dibuat begini Pak? Karena Ustadz kalau sudah masuk ke masjid ini banyak yang lupa waktu, kata dia. Bagus juga ini, bisa ditiru nanti. Tapi di Masjid Akbar tak perlu lagi. Kenapa? Karena cara ngasih taunya lembut. Mic itu bisa di setel mati sendiri. Ini luar biasa Masjid Akbar. Saya kalau ditanya orang, Ustadz berapa kali ke Palembang? Aku tak ingat udah berapa kali saya ke Palembang. Ingat Ustadz waktu datang ke masjid kami? Aku tak ingat. Di mana masjidnya ya? Tapi Masjid Akbar ini pasti saya ingat. Ingat Ustadz ke Masjid Akbar? Masjid yang mana itu ya? Itu Pak Ustadz yang asal 30 menit mic-nya mati. Oh ingat. Memang hebat Masjid Akbar. 3 yang membuat saya ingat Masjid Akbar ini. Yang pertama, ketua masjidnya menyambut dengan pantun pembuka dan pantun penutup. Yang kedua, mic-nya bisa di setel 30 menit. Yang ketiga, ada RDPS. Ini yang membuat saya ingat Masjid Akbar ini. Mudah-mudahan dengan ingatnya kita selalu mendoa. Itu tujuan ingat itu. Makanya kalau ada jamaah ngajak foto Pak Ustadz, foto Pak Ustadz, foto Pak Ustadz, jangan cuman kau share di Facebook, cetak sebesar pintu. Tujuannya apa? Tempel di dinding supaya setiap mengingat, menengok, ingat. Anak cucunya sampai hari kiamat ditengoknya. Tuh, ya, itu gambar siapa? Itu gambar almarhum Abdul Somad mengalir. Jaga juga lah perasaan saya. Waktu saya bilang almarhum tadi, kenapa kalian ketawa?